Ketika pada zaman dahulu hamba ilahi, para nabinya menyampaikan suara kebenaran daripada syurga itu turun kepada dunia manusia. Taruhan mereka adalah nyawa mereka sendiri. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyampaikan suara kebenaran daripada syurga, karena dunia tidak dapat menerima suara kebenaran daripada syurga itu. Sejak semula itu Bapak Ibu, dunia tidak dapat menerima suara kebenaran daripada syurga itu. Makanya para nabinya ketika mereka menyampaikan suara Allah, suara ilahi itu kepada dunia, kepada manusia, taruhannya itu sendiri adalah nyawa mereka. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan yang esa, rohnya Bapa Syurgawi, yang sudah ada di dalam dirinya Pak Eman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Juga shalom Elohim, juga untuk semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya yang sudah juga mengambil wadah tubuh manusia di atas muka bumi ini, para rasul-rasulnya, nabi-nabinya juga yang sudah memakai tubuh wadah manusia turun di atas muka bumi ini pada saat ini, dan juga untuk semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian. Haleluya. Ya Bapak Ibu, di kesempatan pada saat ini saya ingin membawa kita membaca sabda kebenaran firman yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-30 sehinggalah yang ke-40. Mari kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu, di mana kebenaran firman Tuhan itu seperti ini. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Haleluya. Ya, kebenaran firman pada saat ini, di mana pada zaman dahulu Bapak Ibu, zaman perjanjian baru, para rasulnya, murid-muridnya menyampaikan suara kebenaran itu membawa nama Yesus Kristus kepada dunia, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan, ada kebangkitan. Makanya mereka ditolak Bapak Ibu. Kebenaran itu mereka tidak dapat terima. Mereka menyaksikan sendiri dengan mata mereka bahwa mereka telah melihat Kristus itu dibangkitkan
dan mereka menyampaikan itu kepada seluruh umat pada saat itu. Tetapi mereka ditolak, bahkan mereka disesat oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab pada zaman itu, karena mereka tidak dapat menerima kebenaran itu, Bapak Ibu. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab bahkan yang mengetahui kebenaran firman itu, mereka tidak dapat mengetahui sesungguhnya bahwa itu adalah Kristus itu sendiri yang telah turun di atas muka bumi ini sebagai penyelamat itu. Bahkan mereka yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan itu tidak mengetahui, Bapak Ibu. Tetapi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga itu malah mereka yang tidak punya pelajaran, bahkan mereka orang-orang yang biasa, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi pada zaman dahulu itu sekarang terulang lagi kembali pada zaman ini, di mana ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab yang mengetahui kebenaran firman Tuhan itu tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan oleh saksi surganya, bahkan Roh Allah itu sendiri yang sudah memakai tubuh wadah manusia di atas muka bumi ini turun kembali di atas muka bumi ini sendiri untuk menyampaikan suara kebenaran itu kepada dunia manusia, tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Karena apa yang berasal dari surga itu sangat susah diterima oleh dunia, apalagi apabila kita itu penuh dengan keangkuhan, kesombongan, merasa bahwa kita mengetahui kebenaran firman Tuhan itu, tetapi ternyata kita itu buta di hadapan mata Tuhan itu sendiri, karena kesombongan kita, keangkuhan kita itu yang menutupi mata kita itu sendiri untuk dapat menerima suara kebenaran itu. Orang-orang yang dapat menerima suara kebenaran daripada Sang Ilahi itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Bahkan mereka yang pada saat ini berkuar-kuar pada saat ini adalah roh yang sama. Para nabi-nabinya, rasul-rasulnya pada zaman dahulu itu yang telah bersuara menyampaikan bahwa sesungguhnya Kristus itu, di dalam Kristus itu ada keselamatan. Bahkan mereka menyaksikan kepada dunia bahwa mereka melihat kebangkitan Kristus itu sendiri dengan mata mereka. Dan pada saat ini juga para rasulnya, nabi-nabinya, roh yang sama itu Bapak Ibu, memakai wadah manusia di atas muka bumi ini menyampaikan kepada dunia bahwa Kristus yang dahulu disalibkan itu telah turun pada saat ini untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil menghakimi muka bumi ini. Apakah kita tidak dapat menyelami, kita tidak dapat melihat Bapak Ibu keadaan pada dunia pada saat ini, di mana bencana terjadi itu di mana-mana. Bencana terjadi di mana-mana Bapak Ibu, bahkan bukan hanya satu, tetapi serentak beberapa waktu. Sangat terjadi banyak gempa pada saat ini Bapak Ibu. Ia sedang menggenapi kebenaran firman-Nya yang ada di dalam Wahyu pada saat ini. Karena penghakimannya itu sudah turun atas dunia ini, atas muka bumi ini. Makanya apa yang terjadi pada saat ini, ia sedang menunjukkan bahwa ia ada di atas muka bumi ini, sedang menghakimi dunia pada saat ini. Bapak Ibu, orang-orang yang menyampaikan suara kebenaran daripada Sang Ilahi itu, taruhannya adalah nyawa mereka itu sendiri, di mana mempelainya Ibunda Fei Hamdani pada saat itu memberitahukan kepada dunia bahwa tanda binatang itu sudah ada lewat cairan suntikan itu C-19 kepada dunia. Pada pertama kali ia menyampaikan suara itu, ia ditolak, bahkan diancam bunuh dan mau dibunuh, karena suara kebenaran itu tidak dapat diterima oleh dunia. Apalagi jika hanya satu orang di antara seluruh dunia itu menyuarakan suara kebenaran itu sangat berbeda daripada dunia. Mereka tidak dapat menerima karena tidak sama dengan dunia, melawan arus dunia. Makanya nyawa mereka diancam. Taruhannya adalah nyawa mereka itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu, walaupun singkat kebenaran firman pada hari ini, biar kiranya ini dapat menjadi peringatan, ini dapat menjadi pemberitahuan buat kita yang sangat keras pada saat ini, bahwa suara kebenaran itu dan penghakimannya itu sudah turun di atas muka bumi ini. Haleluya. Amin.